Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan sore hari ini saya ambil dari leksionari Gereja Anglikan Indonesia, yaitu dari Yohanes 8 ayat 30 sampai ayat 36. Saya tidak akan bacakan semua, tetapi saya hanya mengutip apa yang dikatakan oleh Yesus di sini. Di dalam ayatnya 34 sampai 36 dikatakan begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, saudara-saudara sekalian, kebenaran di dalam Kristus itu akan memerdekakan kita. Persoalan besar manusia, bahkan saya sebut persoalan besar umat manusia, itu adalah rasa bersalah, rasa tertuduh, merasa tidak sempurna, dan merasa ditolak, tidak dikasihi, atau dia hidup di dalam dosa. Orang yang merasa punya perasaan seperti ini, ia dituduh oleh dirinya sendiri. Jadi, perasaan tertuduh ini sekalipun tidak dihukum oleh orang lain, tidak dimarahi oleh orang lain, ini dia merasa bahwa dia sendiri sudah merasa berdosa, merasa tertuduh, merasa tidak sempurna. Dan ini bisa mengakibatkan perasaan bagaimana cara saya agar supaya saya lepas dari semua ini. Dan tentu sebagai seorang manusia, dia mempunyai suatu usaha bagaimana keluar dari pergumulan batin ini. Konflik yang ada di dalam dirinya, yang bisa menyebabkan munculnya berbagai macam penyakit yang ada di dalam dirinya, apakah itu dalam bentuk stres, depresi, yang bisa berakibat pada psikosomatis, misalnya sakit mah, jantung, darah tinggi, dan sebagainya. Nah, orang yang merasa tertuduh ini, itu karakternya juga, atau kelakuannya, itu banyak dipengaruhi oleh perasaan tertuduh ini. Jadi, jangan heran kalau dia banyak termenung, dia banyak berdiam diri, dia tidak cerah, kalaupun dia tertawa tersenyum tetapi ada tekanan di dalam dirinya, dia tertekan dan bahkan bisa sampai kepada depresi. Nah, dia selalu berpikir negatif, selalu menyalahkan diri sendiri, memusuhi orang lain, dan selalu iri hati kepada orang lain atas kemajuan orang lain. Atau kalau orang lain bercerita tentang kemajuannya, dia lalu menimpali dengan kemajuan saya juga. Atau kalau tidak, dia kemudian menyalahkan orang lain, karena dengan menyalahkan orang lain, maka dia merasa bahwa dia lebih benar daripada orang lain. Karena bagi dia, orang lain itu adalah suatu ancaman. Makanya dia selalu mencari kesalahan kepada orang lain. Karena dengan dia menyalahkan orang lain, maka dia merasa bahwa dia itu berada pada posisi yang benar. Orang seperti ini, bagaimana sikapnya terhadap Tuhan ialah berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan dengan segala macam ritual. Usaha-usaha agama orang ini misalnya termasuk berbuat baik, ya. Itu tidak menjamin bahwa orang itu kemudian bisa berbuat baik, bermoral baik. Bahkan ketika seorang itu sudah sedemikian rupa
katakanlah dia mencari pembenaran lewat belajar kitab suci, belajar Alkitab. Tetapi orang ini tentu tidak menyelesaikan masalah yang dia rasakan. Bahkan dia coba dengan melakukan aturan-aturan agama atau berusaha untuk memasuki jenjang misalnya kependetaan, pemimpin agama. Dan bahkan dalam posisinya sebagai pemimpin, dia bisa melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Nah, pertanyaannya, kok bisa? Mengapa bisa begitu? Maka jawabannya ialah yang tadi itu. Karena dia dibelenggu oleh rasa bersalah. Dia tertuduh, tidak sempurna, merasa diri ditolak, tidak dikasihi, merasa berdosa. Nah, persoalan yang ada di dalam dirinya ini tidak diselesaikan, tidak terselesaikan. Nah, karena tidak terselesaikan, maka orang ini kemudian berusaha untuk menyelesaikannya dengan melakukan hukum-hukum agama. Pertanyaannya bagaimana bisa menyelesaikannya? Disinilah firman Tuhan berbicara kepada kita bahwa pribadi Yesuslah yang di awal pasal 8 ini menyatakan kepada seorang wanita yang berdosa dan siap dihukum oleh hukum agama. Yesus berkata kepada perempuan itu, dosamu sudah diampuni, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, kata-kata ini mengandung pengampunan atas dosa-dosanya, sekaligus juga diterima dan dikasih oleh Tuhan Yesus. Inilah kebenaran itu, yaitu persoalan besar kita, yaitu dosa kita, diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Nah, jika Anda merasa bahwa Anda tidak sempurna, merasa ditolak, merasa berdosa, maka ingat, di atas kayu salib itu Yesus menanggung semuanya itu, dan dengan demikian kita tidak mengalami, dengan demikian kita mengalami, yaitu mengalami kemerdekaan. Kita tidak lagi dibebani oleh dosa, tetapi kita dilepaskan dari beban dosa itu. Itulah kemerdekaan kita. Amin.